Ubisoft. Nama ini dulu dapat dikatakan sebagai sinonim dengan kualitas atau inovasi di dunia game. Tetapi kini, perusahaan asal Prancis ini tengah berada dalam krisis besar. Laporan keuangan mereka merosot tajam dan beberapa proyek ditunda atau dibatalkan. Serta banyaknya talenta berbakat memilih hengkang dari perusahaan tersebut. Ubisoft yang dulu menjadi pionir industri game, kini berjuang untuk bertahan hidup. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap kenapa Ubisoft bisa terancam bangkrut, dan apa saja kesalahan fatal yang mereka lakukan, serta apakah masih ada harapan bagi mereka untuk bangkit kembali. Ubisoft didirikan pada tahun 1986 oleh 5 bersaudara yang bernama Guillemot. Mereka memulai dari bawah, namun berhasil menancapkan pengaruh global lewat game berkualitas tinggi. Assassin's Creed yang dimulai pada tahun 2007 menjadi franchise andalan dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Selain itu, Far Cry juga sukses menghadirkan dunia open world yang penuh aksi dan cerita. Bahkan game sekelas Just Dance menjadi game party yang mainstream dan mendunia. Ubisoft dikenal berani mengambil risiko, berinovasi dalam gameplay dan menawarkan kualitas visual di atas rata-rata. Studio mereka tersebar di berbagai belahan dunia. Dan pada puncaknya, Ubisoft menjadi salah satu dari 5 publisher game terbesar di dunia. Tapi sayangnya, semakin besar perusahaan, semakin rumit pula tantangan yang mereka hadapi. Masalah internal Ubisoft mulai terungkap pada tahun 2020, ketika gelombang laporan dari karyawan muncul ke permukaan. Investigasi oleh media seperti Bloomberg dan Kotaku mengungkap budaya kerja yang toksik, mulai dari pelecehan seksual, diskriminasi gender, hingga bullying di lingkungan kerja. Beberapa eksekutif tinggi, termasuk direktur kreatif dan manajer senior, dilaporkan melakukan pelecehan, namun tidak mendapatkan sanksi tegas. CEO Ubisoft mengatakan, ia tidak tahu akan kejadian-kejadian tersebut, tapi banyak karyawan merasa ia justru menutup mata. Ini menyebabkan eksodus besar-besaran dari dalam tubuh Ubisoft. Banyak developer senior dan kreatif memilih hengkang dan pindah ke studio lain. Yang akibatnya, banyak proyek yang kehilangan arah, terhambat, dan bahkan dibatalkan. Setelah sukses dengan beberapa franchise besar, Ubisoft mulai mengambil pendekatan yang lebih korporat dan formulaik. Mereka mulai mengejar trend chasing, berusaha memanfaatkan hype industri, dan bukan fokus pada kualitas game. Mereka merilis Hyperscape, game Battle Royale yang datang terlambat, dan gagal bersaing dengan Fortnite ataupun Apex Legends. Game ini ditutup hanya dalam waktu 1 tahun setelah dirilis. Selanjutnya ada Ghost Recon Breakpoint, yang diluncurkan dalam kondisi unfinished dan penuh microtransaction. Para player kecewa karena konten yang dangkal dan sistem loot yang dipaksakan. Lalu ada Skull and Bones, proyek bajak laut ambisius yang sudah dikembangkan sejak 2013. Game ini sudah menghabiskan ratusan juta dolar, tapi tak kunjung dirilis. Game ini sempat ditunda lebih dari 6 kali, dan sampai sekarang banyak yang meragukan kualitas akhirnya. Tak hanya itu, beberapa proyek rahasia bahkan dibatalkan secara diam-diam, meskipun sudah menghabiskan waktu dan sumber daya yang besar, yang berdampak memperparah kondisi keuangan mereka. Ubisoft cenderung bermain aman, dengan terus merilis sequel demi sequel dari franchise lamanya. Assassin's Creed menjadi contoh paling jelas. Setelah kesuksesan Assassin's Creed 2, mereka merilis seri ini hampir setiap tahun. Meski ada titik balik yang dimana Assassin's Creed Origins dan Odyssey yang memperkenalkan sistem RPG open world, banyak fans lama merasa identitas asli franchise ini hilang. Lalu datanglah Valhalla yang terlalu besar, repetitif,
dan dianggap membuang waktu oleh sebagian para gamer. Bahkan dengan Assassin's Creed Mirage yang dirancang kembali lebih klasik dan singkat, gamer tetap skeptis. Ubisoft seolah hanya mengulang formula lama tanpa inovasi yang berarti. Franchise lain seperti Far Cry dan Watch Dogs pun bernasib sama. Tidak buruk, tapi terasa generik dan membosankan. Di saat pesaing lain menghadirkan game yang segar dan berani, Ubisoft justru cenderung stagnan. Industri game berubah cepat. Kini, para gamer lebih selektif dan menuntut tinggi kualitas. Contohnya seperti Larian Studios, yang sukses besar lewat Baldur's Gate 3, yang penuh detail dan menghargai para gamer. Di sisi lain ada From Software yang konsisten dengan Elden Ring, yang menghadirkan dunia yang masif dan penuh eksplorasi. Sementara itu, saham Ubisoft terus turun. Pada Januari 2023, mereka mengumumkan kerugian finansial yang signifikan dan harus memangkas biaya operasional. Beberapa studio kecil ditutup dan mereka menghentikan pengembangan sejumlah proyek. Ubisoft kini tidak hanya kalah dari para raksasa seperti Sony dan Microsoft, tapi juga dari studio independen yang lebih lincah, kreatif dan dekat dengan komunitas gamer. Meski menghadapi krisis besar, Ubisoft belum menyerah. Mereka mencoba bangkit lewat beberapa proyek strategis. Salah satunya adalah Star Wars Outlaw, game open world pertama dalam waralaba Star Wars yang digadang-gadang sebagai proyek penyelamat mereka. Selain itu, Ubisoft juga mengumumkan remake dari Prince of Persia: Sands of Time. Namun sayangnya, proyek ini juga mengalami penundaan berkepanjangan. Dan versi 2D mereka, Prince of Persia: The Lost Crown, mendapat pujian, tapi tidak cukup untuk membalikkan nasib finansial perusahaan. Selain itu, mereka mulai berinvestasi dalam game model as a service, termasuk proyek Assassin's Creed Infinity. Namun pendekatan ini kembali menuai kritik karena terlalu monetisasi dan tidak fokus pada pengalaman bermain. Pertanyaannya sekarang, apakah proyek-proyek ini cukup untuk membalikkan arah kapal yang sudah oleng, atau hanya memperlambat proses tenggelamnya Ubisoft? Ubisoft adalah contoh nyata bagaimana perusahaan besar bisa kehilangan arah jika terlalu fokus pada keuntungan dan melupakan apa yang dicintai oleh komunitasnya. Dari krisis internal, keputusan bisnis buruk, hingga kegagalan beradaptasi dengan pasar, semua berkontribusi pada keterpurukan mereka. Tapi harapan masih ada. Jika mereka mau belajar, berani berubah dan kembali pada akarnya, yaitu menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan dan berkesan. Bukan tidak mungkin Ubisoft akan kembali seperti era zaman dulu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Ubisoft masih bisa bangkit? Atau ini adalah awal dari akhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya.